Pengiriman tentara salib ke-6 berlangsung antara tahun 1228 dan 1229. Akan tetapi guys, jauh sebelum konflik ini berlangsung, terjadi interaksi politik antara pemimpin muslim yang saling bersaing. Terutama Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah dan saudara-saudaranya sendiri, yaitu Al-Mu'azzam dan Al-Ashraf. Setelah kegagalan Perang Salib kelima di tahun 1221, aliansi yang telah terbentuk di antara Al-Kamil dan Al-Mu'azzam runtuh. Ini menyebabkan munculnya ketegangan baru dan persaingan di antara mereka. Setelah kembali ke wilayah di Damaskus, Al-Mu'azzam melancarkan serangan terhadap Guy I Mdiako, Signore atau penguasa Italia yang memerintah di Giblet. Giblet yang juga dikenal sebagai Giblet atau Jubail adalah sebuah kota maritim di pesisir Laut Tengah yang terletak di pesisir Lebanon Utara. Pada zaman dahulu, kota ini memiliki peran penting karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan laut antara Timur Tengah dan Eropa. Pasca serangan ini, Al-Mu'azzam berhasil mengamankan kendali atas beberapa kota penting di Suriah, termasuk Ma'arat, Al-Numan, dan Salamiyah. Nah Sobat Adsen, kalian bisa tebak gak tadi kita ngebahas apa? Yap, kita akan ngebahas Perang Salib yang ke-6 yang gak kalah seru dari pembahasan sebelumnya. Yuk tunggu apa lagi? Update pengetahuan kamu di @now, Adsen Knowledge! Kota lainnya, yaitu Hama di Suriah, juga menjadi salah satu titik penting yang berada di bawah kendali penguasa muslim. Kota ini guys merupakan tempat strategis dari dinasti Ayyubiyah dan rivalitas di antara pemimpin muslim sangat berpengaruh di tempat ini. Dengan kata lain, Perang Salib tidak hanya melibatkan konfrontasi antara tentara salib Kristen dan pasukan muslim, tetapi juga misi diplomasi di antara kelompok muslim yang lain. Tujuannya adalah untuk menguasai wilayah Palestina dan Suriah, khususnya selama periode Perang Salib ke-6 ini. Dalam persaingan rumit di antara pemimpin muslim ini, Al-Nasir Kilich Arslan, yang notabene adalah sepupu dari Al-Mu'azzam, justru menjadi target serangan dari Al-Mu'azzam itu sendiri. Al-Kamil yang pada saat itu memerintah di wilayah Mesir mengirimkan bantuan kepada Al-Nasir Kilich Arslan yang dikenal juga sebagai Emir Hama atau penguasa kota Hama. Hal ini tentu mendorong Al-Mu'azzam untuk menghentikan pengepungan terhadap kota Hama dan juga menyerahkan sebagian wilayah yang telah ditaklukkannya kepada Al-Kamil. Al-Mu'azzam sendiri yang merasa tidak puas akan kekalahan ini, mencoba untuk membentuk aliansi dengan beberapa tokoh militer lainnya. Kali ini ia melawan saudaranya sendiri yang bernama Al-Ashraf. Ia adalah putra dari Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin yang terkenal sebagai salah satu pemimpin muslim terbesar selama zaman Salib. Al-Ashraf menjadi sultan di Mesir dan Suriah setelah kematian ayahnya Salahuddin pada tahun 1193. Ia bahkan terlibat dalam serangkaian konflik termasuk dalam Perang Salib ketiga dan keempat. Beberapa aliansi politik yang dibentuk oleh Al-Mu'azzam adalah Al-Muzaffar Ghazi Shah Jalaluddin, Mangburni, dan Gukburi yang merupakan mantan jenderal dari Al-Ayyubi atau Saladin. Namun upayanya pemberontakan ini akhirnya gagal ketika pasukan Al-Ashraf dan pasukan bantuan dari Aleppo berhasil menghancurkan kelompok Al-Muzaffar. Meskipun Al-Muzaffar Ghazi memilih untuk menyerah dan tunduk kepada Al-Ashraf, namun Al-Mu'azzam tetap melanjutkan misi untuk melawan saudara seagamanya ini. Dalam upaya meraih keunggulan perang, masing-masing pihak dalam konflik ini mulai melakukan serangan-serangan terhadap kota-kota yang strategis. Jalaluddin menyerang kota Diyarbakir, sementara Gukbori menyerang kota Mosul dan Al-Jazira.
Al-Mu'azzam sendiri berfokus pada serangan terhadap kota Homs yang merupakan bagian penting dari wilayah yang dikuasai oleh Al-Ashraf. Respons Al-Ashraf terhadap serangan-serangan ini adalah dengan membentuk aliansi dengan Sultan Seljuk Rum Kaikubat I. Mereka berusaha menghentikan pasukan Jalaluddin sementara tetap mempertahankan kendali atas kota Homs dari serangan Al-Mu'azzam. Namun guys, konflik semakin rumit ketika Jalaluddin berhasil memanfaatkan kelemahan Al-Ashraf untuk menguasai kota Akhlat dan beberapa wilayah lainnya di Azerbaijan. Perselisihan ini bahkan terus berlangsung pasca kematian Al-Mu'azzam di tanggal 12 November 1227. Penerus dari Al-Mu'azzam yang adalah anaknya sendiri, yaitu An-Nasir Daud dan Al-Aziz Utsman dari Banyas, memilih untuk melanjutkan konflik internal ini. Rantai peristiwa Perang Salib ke-6 dimulai dengan pembentukan aliansi oleh Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah yang mencari perdamaian dan memperoleh stabilitas di kerajaannya dengan menjalin relasi politik dengan tentara salib Kristen. Perundingan damai ini dipicu oleh upaya Al-Kamil untuk mengakhiri konflik internal dengan saudaranya Al-Ashraf. Namun di pihak tentara Kristen ternyata juga terdapat misi terselubung dari Frederick II yang berusaha memenuhi misi perang salibnya yang kandas dan merebut kembali kota suci Yerusalem. Nah guys, perundingan damai pertama dilakukan pada tahun 1219, tetapi sayangnya tidak mencapai hasil yang signifikan. Upaya kedua terjadi pada tahun 1226, tetapi juga berakhir dengan kegagalan nih guys. Namun pasca kematian Al-Mu'azzam, salah satu saudara Al-Kamil dan saingan utama dari Frederick II, situasi mulai berubah. Frederick II kemudian memutuskan untuk mengirim pasukan dan memerangi tentara Muslim yang ada di Suriah sebagai tanggapan atas kematian Al-Mu'azzam. Namun dalam sebuah pertemuan dengan Emir Muslim, yaitu Al-Kamil, Frederick II memutuskan untuk menarik kembali pasukannya dan menjalin aliansi politik dengan Al-Kamil. Frederick II tentu berharap dengan dirinya membantu Al-Kamil melawan saudaranya yang tersisa, yaitu Al-Ashraf, ia akan memperoleh dukungan militer dari Al-Kamil dalam upaya merebut kembali kota suci Yerusalem. Sayangnya nih guys, upaya ini belum membuahkan hasil signifikan. Perundingan damai ketiga yang dilakukan oleh Thomas Aquinas dan Berardus de Castaka dengan mediasi oleh Emir Fakhr atau pemimpin lokal yang mewakili pihak Muslim berlangsung secara dramatis. Al-Kamil menawarkan Frederick II pengembalian sebagian besar tanah suci kepada orang-orang Kristen. Syaratnya ialah Frederick II harus mendukungnya secara militer melawan saudara muslimnya Al-Mu'azzam di Damaskus. Hanya saja Frederick II menolak tawaran ini dengan tegas nih guys. Pasca gagalnya perundingan ketiga, Frederick II tiba di Acre pada bulan September 1228 dan ia masih disambut hangat oleh beberapa pejabat setempat. Menariknya nih guys, ia tidak mendapat dukungan penuh dari gereja sebab adanya pengucilan resmi dari Paus. Pengucilan dari Paus Gregorius IX menandakan bahwa Frederick II dilarang dari partisipasi penuh dalam kehidupan gerejawi dan dilarang menerima sakramen-sakramen gereja. Pengucilan ini merupakan upaya untuk memberikan tekanan moral dan politik kepada Frederick II agar memenuhi kewajibannya dalam perang salib dan memperbaiki hubungannya dengan kepausan. Nah, Perjanjian Jaffa di tanggal 18 September 1229 menjadi titik balik penting dalam misi Perang Salib ke-6 antara tentara salib yang dipimpin oleh Kaisar Frederick II melawan kekuatan Muslim di bawah komando Al-Kamil. Dalam perjanjian ini, Frederick II dan Al-Kamil sepakat untuk mengembalikan Yerusalem ke tangan kelompok Muslim dan Frederick II hanya diberikan hak untuk memasuki kota tersebut secara damai bersama dengan beberapa wilayah lainnya. Singkatnya, di tanggal 17 Maret
1229, Frederick II memasuki kota Yerusalem dan secara resmi menerima penyerahan kota dari perwakilan Al-Kamil. Ini menandai akhir dari Perang Salib ke-6 dan menjadi titik awal dari kembalinya status kota suci Yerusalem ke tangan pihak Muslim. Perjanjian ini sendiri tidak sepenuhnya memuaskan sebab Paus Gregorius IX merasa terhina oleh gagalnya misi suci tentara Kristen. Ia lalu memerintahkan untuk merebut kembali wilayah kekuasaan Frederick II seperti San Germano dan Capua. Hal ini tentu memaksa Frederick II untuk meninggalkan Yerusalem dan memulai misi baru untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang terancam oleh otoritas gereja dan sekutunya di Eropa. Secara tidak langsung, perjanjian ini menciptakan preseden bahwa perang salib bisa berhasil melalui upaya negosiasi dan perjanjian, bukan hanya melalui kekuatan militer semata. Hal ini juga memungkinkan raja-raja Eropa untuk melakukan perang salib mereka sendiri tanpa bergantungan pada dukungan penuh dari otoritas kepausan. Nah, gimana Sobat Adsen? Seru banget kan ceritanya? Yuk jangan lupa untuk follow semua media sosial adsen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!